Hujan turun dengan sangat deras sore itu ketika seorang gadis berambut lurus dan berwarna hitam legam sebahu keluar dari gedung perpustakaan kota. Wajahnya menengadah ke langit teduh yang tengah memuntahkan ribuan buliran air. Dengan gurat khawatir, beberapa kali ia menggumamkan sesuatu. Seperti tengah merapalkan doa-doa agar hujan segera reda. Aini, nama gadis itu, ia selalu menyempatkan diri untuk datang ke perpustakaan selesai pulang kuliah selama 1 atau 2 jam setiap hari untuk menambah literasi keilmuannya, karena ia tak memiliki banyak uang untuk membeli buku-buku modul kuliahnya. Selain di perpustakaan kota, biasanya Aini akan menenggelamkan diri di perpustakaan kampus, sebuah rutinitas yang ia jalani semenjak menjadi seorang mahasiswi. Hampir setengah jam berlalu, hujan tak jua kunjung berhenti. Aini mulai gelisah. Ia harus segera pulang ke rumah tantenya, tempat ia tinggal, dan menumpang hidup selama kuliah, kalau tidak ingin dihadiahi amarah wanita parubaya itu. Berkali-kali Aini melirik arloji kecil yang melingkar sederhana di pergelangan tangannya yang kurus sambil sesekali memindai keadaan sekitar. Dengan tatapan putus asa, haruskah ia menerobos hujan ini? Tetapi ia membawa banyak buku yang barusan dipinjamnya dan tak memiliki kantong plastik untuk membuatnya tetap aman dari guyuran hujan. Otak Aini berputar dengan cepat, mencari sebuah solusi. Apa boleh buat? Aini memaksakan buku yang berukuran kecil masuk ke dalam tasnya yang sudah penuh, lalu memasukkan buku yang agak besar ke balik bajunya yang longgar. Kemudian tanpa pikir panjang berlari, menerobos hujan, menuju sebuah hal yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Tetapi, berahak, Aini tersungkur saat sebuah tubuh besar menabraknya dengan keras. Saat ia mencoba melihat siapa sosok yang menabraknya, orang itu sudah berlari jauh, hingga ia hanya bisa melihat jaketnya yang bergambar naga di bagian belakang. Aini merutut dalam hati. Diam-diam ia menyumpahi sosok itu. Agar mengalami kesialan yang sama seperti dirinya, merasakan sakit, kesal, dan perasaan sesak. Aini memungut tasnya yang isinya telah berserakan. Buku-bukunya basah. Aini merasa begitu nelangsa, hingga tanpa sadar air matanya meleleh. Gadis itu tergugus sendiri selama beberapa saat. Kamu tidak apa-apa. Aini terhenyak. Tangannya refleks mengusap kedua matanya. Meskipun itu tak terlalu berpengaruh, karena wajahnya pun basah oleh air hujan. Ia mendongak ragu, dan seorang pria muda dengan payung hitam menaungi dirinya yang masih terduduk di atas tanah. Pria itu begitu tampan dan menyorotkan perasaan Iga. Aini buru-buru bangkit dan mencoba tersenyum, meskipun dengan getir. "Gak apa-apa," jawabnya sembari menggeleng. "Aku melihatmu terjatuh, dan sepertinya ada yang terluka. Aku antar ya," tawar pria itu. Aini menggeleng tegas. Ia tak mungkin membiarkan pria asing mengantarnya pulang, terlebih dengan keadaannya yang seperti ini. "Aku bisa pulang sendiri. Tak ada luka yang serius karena insiden tadi." "Terima kasih," tolak Aini sungguh-sungguh. Lalu gadis itu mulai merapikan tas dan buku-bukunya yang berserak.
melangkah menjauhi sang pria. Meski dengan langkah yang tertatih. Tunggu, Aini menoleh sekilas. Pria dengan payung hitam itu mulai menyusulnya. Tetapi Aini malah mempercepat langkahnya. Tunggu, pria itu akhirnya berhasil menyusul Aini. Dengan langkah-langkah panjangnya, mau tak mau Aini berhenti. Meski merasa risih dan penuh tanda tanya. Apa yang pria itu inginkan darinya? Aini menoleh, memasang wajah datar, dan menatap pria tampan yang memandangnya penuh khawatir. Maaf, aku benar-benar gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Aini memberi penegasan. Sang pria menggeleng dan menyodorkan payung hitam yang sedari tadi dipegangnya. Ini, pakailah. Aini tertegun, tetapi tak urung menerima payung itu dengan ragu. Aku Ben, kamu. Aini terpana untuk sesaat, sebelum akhirnya menjawab pelan. Aini, tuturnya. Pakai saja payungnya. Kamu lebih membutuhkannya. Tapi, gak usah dikembalikan. Sergah Ben. Sosok itu kemudian berlalu, menerobos hujan yang masih setia, menumpahkan ribuan air dengan derasnya, meninggalkan Aini yang mematung sendiri. Langkahnya begitu cepat berlari. Dan sekejap telah menghilang dari pandangan gadis itu. Menyadari hari semakin sore, Aini mengesampingkan perasaan bingungnya, dan akhirnya bergegas berlalu untuk pulang. Ia segera menata hati dan pikirannya untuk menghadapi Tante Dewi, adik sang ayah, saat tiba di rumahnya nanti. Dan sekejap telah menghilang dari pandangan gadis itu. Menyadari hari semakin sore, Aini mengesampingkan perasaan bingungnya, dan akhirnya bergegas berlalu. Untuk pulang, ia segera menata hati dan pikirannya untuk menghadapi Tante Dewi, adik sang ayah, saat tiba di rumahnya nanti. Tante Dewi adalah seorang pemarah. Rautnya tak pernah menunjukkan sikap ramah padanya sejak ia menginjakkan kaki di rumah perempuan itu. Sampai sekarang, mungkin perempuan parubaya itu tak pernah suka padanya dan terpaksa menampungnya karena permintaan sang ayah. Yang berulang kali memohon pada perempuan itu, kalau saja Aini bisa mandiri secara finansial, dia mungkin sudah angkat kaki dari rumah sang tante yang tak pernah memberinya kedamaian serta kenyamanan, dan mencari tempat kos sendiri. Sebenarnya Aini sudah berusaha mencari pekerjaan paruh waktu yang bisa dijalaninya sambil kuliah, tapi ia belum menemukannya. Setelah berjibaku mendapatkan angkutan, pada akhirnya gadis itu sampai juga di rumah Tante Dewi menjelang maghrib. Rumah sederhana berwarna hijau muda yang berada di dalam sebuah gang sempit itu terlihat sepi. Aini berjingkat pelan memasuki rumah. Lewat pintu samping, ia hampir bernafas dengan lega saat mengira tak ada seorang pun di rumah. Sampai kemudian sebuah dehaman berat terdengar. "Kenapa baru pulang?" seru suara itu. Aini menoleh sekilas, kemudian tertunduk oleh sorot tajam tantenya. "Hujan tante?" Cicitnya hampir tak terdengar. Dewi menyilangkan kedua tangannya di depan dada, matanya memincing. "Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan.
di luar sana. Tapi harusnya kamu tahu aturanku, tidak boleh pulang terlambat tanpa meminta izin sebelumnya. Padahal jam kuliahmu hanya sampai jam 2, tapi jam segini kamu baru sampai. Tante Dewi menggelengkan kepalanya. Aku pergi ke perpustakaan karena ada tugas kuliah. Begitu mau pulang, hujan turun sangat deras. Aku juga sempat terjatuh karena berlari saat jalan licin. Sergah Aini mencoba memberi alibi. Tetapi perempuan itu tak bergeming, tetap dengan raut mengintimidasi, seakan tak percaya dengan penjelasan keponakannya. Aini pun tak berkata apa-apa lagi selain terus menunduk dengan gemuruh perasaan tak menentu. Aku tak mengerti kenapa kamu sangat tidak tahu diri. Tante Dewi marah seraya berlalu. Aini pun menghela napas panjang. Gadis itu hanya bisa pasrah, kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sesungguhnya ia sangat kedinginan sedari tadi. Tubuh kurusnya terus menggigil. Namun ia mencoba bertahan agar tidak tumbang. Setelah beberapa waktu, Aini akhirnya selesai dengan kegiatannya. Lalu ia buru-buru menghambur ke dalam kamar untuk mengurung diri. Di dalam kamar, Aini menatap buku-buku basah yang ia pinjam dari perpustakaan. Matanya terpejam, buku itu rusak dan ia harus memikirkan cara agar bisa menggantinya.